Jembatan merah yang menghubungkan Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra ini memang cukup terkenal dengan cerita-cerita horornya. Salah satunya yang dialami oleh salah satu mahasiswa yang terpaksa pulang malam dan harus melewati jembatan tersebut. Sang mahasiswa bercerita karena tidak membawa kendaraan, ia harus menyeberangi jembatan tersebut agar lebih dekat menuju kosannya di dekat Fakultas Teknik. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kondisi di sekitar jembatan yang berada di atas danau itu pun sedang berkabut. Ia kemudian memberanikan diri menyeberangi jembatan. Saat memasuki jembatan ia sedikit merasa takut karena ada bayangan bergerak di seberang jembatan. Awalnya ia berpikir itu hanyalah daun yang tertiup angin. Namun, saat langkah semakin dekat mahasiswa itu baru menyadari kalau bayangan tersebut adalah rambut dan kepala yang menggantung di atas tiang jembatan. Cerita ini datang dari akun Twitter Tearsoft yang tak menyebutkan nama kampusnya. Ia bercerita ada kejadian horor yang terjadi pada dosennya. Saat itu ada dosen yang masuk kelas di lantai 3. Kelas itu terdapat di paling ujung koridor dan dilaksanakan sore hari. Ketika sang dosen masuk ke kelas tersebut, ia menyadari kalau para mahasiswanya memiliki muka yang pucat tanpa ekspresi. Tapi ia tak menghiraukan keanehan tersebut dan tetap melanjutkan pembelajaran sampai 3 SKS selesai. Setelah beliau keluar ternyata dosen tersebut sudah berada di sana selama 3 hari. Universitas Islam Indonesia adalah perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia. Kampus ini terletak di Yogyakarta dan dibangun pada tahun kemerdekaan. Salah satu cerita horor yang terkenal di kampus UI adalah mahasiswa Fakultas Hukum di sana sering dikejutkan dengan penampakan sesosok perempuan cantik, tapi tak memiliki kaki di ruang CLDS, Center for Local Law Development Studies. Wanita tersebut terkenal dengan sebutan Fitri. Namun, nggak ada yang tahu apakah wanita tersebut adalah mahasiswi Fakultas Hukum UI atau bukan. Tapi yang pasti, jika kamu memasuki ruang CLDS sendirian terlebih sehabis maghrib atau malam hari, bisa dipastikan kamu akan bertemu hantu wanita tanpa kaki ini. Kisahnya berawal saat ada seorang mahasiswa kedokteran kampus tersebut yang harus kembali ke kampus untuk mengambil jas lab yang tertinggal. Saat itu hari memang sudah malam dan sesampainya di lab, sang mahasiswa bertemu dengan sosok kakek tua yang sedang bersih-bersih. Awalnya sang mahasiswa tak mengacuhkan keberadaan kakek tersebut dan langsung mengambil jasnya. Namun, secara tiba-tiba sang kakek memberikan sebuah kunci jawaban dari nomor Januari 49 untuk ujian yang akan mahasiswa itu hadapi keesokan harinya. Benar saja, besoknya sang mahasiswa pun bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Tapi hal yang mengejutkan terjadi ketika ia masuk ke nomor 50 karena ternyata ada wajah si kakek terpampang pada soal analisa organ tubuh di nomor tersebut. Cerita horor ini menjadi salah satu yang masih sering dibahas hingga saat ini. Ceritanya ada seorang penanggung jawab kelas yang mendapatkan arahan dari dosen untuk mengadakan kelas pukul 17.30. Kelas pun dimulai, tapi anehnya saat masuk kelas sang dosen hanya terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Kabar mengejutkan pun tiba saat penanggung jawab kelas mendapat kabar dosen yang asli sedang berhalangan hadir. Karena takut, sang ketua kelas akhirnya memberitahu dosen yang asli keadaan saat ini. Setelah bercakap-cakap dengan dosen asli, sang dosen pun meminta mahasiswanya keluar kelas satu persatu. Hingga giliran si penanggung jawab kelas keluar, sang dosen gaib itu berkata, "Sudah malam atau sudah tahu?" Cerita ini cukup terkenal, para mahasiswa USU sangat menghindari melewati pintu 4 kampus tersebut ketika sudah sore hari. Soalnya, dari cerita yang beredar ada sosok perempuan bergaun merah yang seringkali menampakkan diri di sekitar pintu tersebut. Seramnya lagi, sosok tersebut juga sering duduk di jok belakang motor seseorang yang melewati pintu 4 sendirian di sore atau malam hari. Kisah horor ini sudah menjadi legenda sejak tahun 90-an. Bercerita tentang seorang mahasiswa yang pulang malam dan masih menunggu kereta di stasiun UI menuju stasiun Tebet. Kereta pun tiba, sang mahasiswa masuk ke dalam kereta dan hanya melihat penumpang yang terdiam, lesu, berwajah dingin, dan berpakaian lusuh. Ia mengira mungkin karena sudah malam makanya para penumpang terlihat begitu tak bersemangat. Ia sendiri juga lelah, sang mahasiswa tak begitu memedulikan kondisi aneh tersebut.
Hingga akhirnya keadaan semakin janggal saat ia menyadari kereta tidak berhenti di stasiun manapun dan hanya berhenti di stasiun Tebet, tujuan akhir mahasiswa tersebut. Ketika turun mahasiswa itu disapa oleh seorang satpam yang berkata, "Kenapa berjalan kaki sendirian di sepanjang rel kereta?" Ya, mahasiswa itu akhirnya tahu kalau ia menaiki kereta hantu dan selama ini ia berjalan kaki dari stasiun UI ke stasiun Tebet. Satpam juga berkata kereta pukul tersebut sudah tidak ada yang lewat lagi. Entah mitos atau legenda turun-temurun yang sudah dipercaya mahasiswa UGM tentang larangan menyanyikan lagu di bundaran teknik UGM. Berdasarkan cerita yang beredar, kita nggak boleh menyanyikan lagu Gugur Bunga ketika berada di area itu. Konon, akan ada sosok yang menampakkan diri dan mengikuti. Bahkan bisa-bisa sampai ada kejadian mengerikan terjadi. Katanya karena dulu ada mahasiswa UGM yang putus cinta dan memutuskan untuk bunuh diri di tempat itu. Siapa yang pernah tinggal di asrama UI? Sudah menjadi kisah umum kalau asrama kampus ini menyimpan banyak cerita misteri. Sebut saja kisah pintu kamar yang selalu diketuk makhluk halus, sampai mahasiswa diganggu di kamar mandi asrama. Semuanya bikin merinding. Bahkan ada salah satu kamar yang dibiarkan tak boleh dihuni. Soalnya mahasiswa yang menjadi penghuni kamar tersebut sebelumnya selalu diganggu oleh kehadiran mereka. Terima kasih sudah menonton channel Fastbone. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang mempunyai cerita horor, silahkan hubungi kami jika ingin berbagi. Terima kasih.